Kepada para jamaah dimohon tegakkan sendaran karena mau take off. Jangan belum apa-apa udah nyender. Ya. Ayo kalau bisa maju kiri kanan ke tengah gitu. Ini malah style kayaknya anak apal deh. Kapling-kaplingnya apal kayaknya juga nggak berubah dari dulu. Kan kalau mau dibeli nggak dijual kali ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya akan mengawali daripada tausiah saya sebagai bahan evaluasi kita di akhir daripada putaran kedua, yang mana insya Allah kita nanti malam masuk kepada putaran terakhir. Kisah ini dikutip oleh Profesor Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern. Kisah dari Raja Zulkarnain. Pada saat itu sang raja ingin mengerahkan pasukannya ke medan perang. Pada pagi hari, raja berpesan kepada para prajuritnya, "Wahai prajuritku, nanti malam kita akan menyeberangi sungai yang panjang. Dalam kondisi seperti itu, perintahku adalah ambil apa yang terinjak oleh kakimu selama kamu menyeberangi sungai." Perintahnya apa? Ambil apa aja yang keinjak. Apa ini? Ambil. Apa ini? Ambil. Pada gilirannya sang raja cuma pengen ngetes kedisiplinan daripada prajuritnya, gitu. Singkat cerita, pasukan ini sudah sampai di ujung seberang ke daratan. Apa yang terjadi? Kalau kita kelompokkan, maka pasukan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pasukan pertama tidak membawa apa-apa. Pasukan kedua mengambil sebahagian saja. Sebahagian. Pasukan yang ketiga mengambil semua. Pada keesokan harinya,
Sang raja melakukan inspeksi kepada pasukannya. Begitu terlihat pada pasukan kedua, karungnya itu dibuka, di antara ada kayu, ada batu, itu ada batu permata. Kagetlah pasukan pertama. Waduh, coba saya ambil apa yang terinjak ya. Ternyata ada batu permatanya. Cuma sedikit. Karena dia mengambilnya sebagian. Hanya sekedar melaksanakan perintah. Yang penting jalankan perintah. Namun pasukan ketiga, Masya Allah, semua apa yang terinjak dibawa, diambil sampai karungnya penuh. Begitu dibuka, lebih banyak lagi intan permatanya. Banyak batu-batu permatanya. Apa hikmah dari sepenggal kisah ini? Ternyata sudah hari ke-20 Ramadan, masih ada saja yang ngaku-ngaku muslim nggak melakukan apa-apa di bulan Ramadan. Puasa kagak, sholat kagak, apalagi sholat tarawih. Betul nggak? Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Tapi kalau pas lebaran, dia duluan tuh ya. Minal aidin ya, minal aidin. Dia yang pertama tuh. Yang menonjolkan diri bahwa seolah-olah dia melakukan banyak kegiatan di bulan Ramadan. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Saya punya security di komplek. Ya, belum lama ini berapa hari yang lalu kepergok sama saya. Siang-siang ahli hisab. Masih ahli hisab. Saya tegur, "Loh, Pak, nggak puasa?" "Maaf, Bib, nggak kuat, panas." Aduh, tuh masih ada yang nggak melakukan apa-apa, gitu. Bulan Ramadan, siang-siang saya isi kajian zuhur di sebuah gedung di Rasuna Said. Gedungnya tinggi, nggak usah sebutin namanya, pasti tahu deh kalau saya sebut ya. Jadi saya ceramah di lantai 17. Turun dari lobi, terus diantar oleh security. Ternyata security ini hanya sampai lobi, "Pak, nanti Bapak ke lift itu ya. Itu ada security yang nganterin Bapak ke lantai 17. Oke. Begitu saya deketin lift, itu satpam matiin rokok. Ya Allah. Kalau nggak salah saya lihat di namanya itu M. Bakhtiar. Nggak mungkin dong M. Bakhtiar non muslim, betul nggak? Nah, coba bayangin. Di lift saya bilang, "Pak Satpam, nggak puasa apa?" "Iya Pak, maafin, saya nggak kuat, di lapangan dulu, panas." Saya ngomong sama pengurus, "Pengurus, perhatiin tuh teman-teman yang di lapangan, jangan ngurusin jamaah masjid aja. Perhatiin tuh, bilang sama manajemen, jangan tiap hari dia di lapangan. Shift kan bisa gitu ya, diatur. Ya, berapa jam dia di lapangan, berapa jam di dalam." Ini hadirin sekalian, ya. Ternyata panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam itu masih ada saja yang enggak melakukan apa-apa. Ini yang kata Nabi Muhammad SAW, celaka seseorang yang masuk Ramadan sampai akhir Ramadan dosanya nggak diampuni sama Allah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Padahal Allah janji kan, siapa yang berpuasa
siapa yang bangun di malam-malam hari di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dijamin diampuni dosanya. Ini enggak diampuni dosanya. Saya ilustrasikan begini. Kita punya baju kotor, masuk ke laundry, keluarnya tetap kotor, bau. Kira-kira what happened? Kunaon? Kenapa tuh? Satu, nggak dicuci, didemin aja, mana bisa bersih, betul? Apalagi? Nggak disabunin. Bagaimana wangi, bagaimana bersih, nggak disabunin. Apalagi? Kenapa baju kotor masuk ke laundry, keluar tetap kotor? Kenapa? Apa? Apanya rusak? Mesinnya rusak, betul. Siapa yang jawab tuh? Karena udah jawab benar boleh pulang. Tuh, Masya Allah. Mesinnya rusak. Di tubuh kita mesin yang rusak apa? Hati. Makanya ada lagunya tuh senada. Jagalah. Itu. Kalau udah rusak tuh hati, kata Nabi apa? Inna fi jasadikum mudghah. Idza saluha, saluhat jasadu kullu. Wa idza fasadat, fasada jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Di dalam tubuhmu itu ada segenggam daging yang apabila dia baik, maka baik semua amal kalian. Kalau buruk, buruk semuanya. Apa itu? Hati. Apalagi? Baju kotor, masuk ke laundry, keluar tetap kotor. Kenapa? Listriknya mati, bener. Ya, gimana mau nyuci? Listriknya di dalam diri kita, listrik itu apa ya? Hati. Hati kalau udah mati, hati kalau udah kotor, hati kalau udah rusak. Masya Allah. Nih, gambar hati gimana sih kira-kira? Gini ya, lope ya. Katakanlah begini. Kata Nabi, jika seorang mukmin berdosa, maka di dalam hatinya ada apa? Nuktatun sauda. Satu titik hitam. Dia berdosa, dia maksiat, tambah lagi. Dia tidak ada apa namanya? Upaya untuk membersihkannya, tambah. Inilah yang kata Allah, kalla bal rona ala qulubihim. Jangan begitu kata Allah. Sampai hatinya itu menjadi apa? Berkarat hitam. Inilah yang kata Nabi, innal quluba latasda'u kama sada'al hadid. Hati manusia kata Nabi itu bisa berkarat sebagaimana besi bisa karatan. Nauzubillah. Besi bisa karatan, hati pun bisa berkarat. Manakala apa? Ini enggak dibersihin. Kalau ini udah enggak dibersihin, mati, rusak. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Mau diingetin kayak gimana, mau disampaikan kayak gimana, itu nggak ada perubahannya apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Halo, masih dengerin saya? Belum pindah ke alam lain? Gerak-gerak badan dikit ya. Kalau nggak gerak-gerak ya, itu cepat pindah ke alam lain. Kalau pindah ke alam lain kita doain Bismika Allahumma ahya. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia. Kita lihat pasukan yang kedua. Mengambil sebagian. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hanya sekedar melaksanakan perintah. Yang penting saya laksanakan.
Mau bener mau enggak, mau sedikit mau banyak, yang penting saya kerjain. Ada nggak model-model gini di Ramadan? Jadi kalau setelah maghrib selesai, isya, diajakin sholat taraweh. Sholat taraweh yuk. Alah, saya mah yang wajib-wajib aja. Sholat taraweh kan sunnah. Sunnah kalau dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ini orang nggak tahu keutamaan daripada Ramadan. Di mana di Ramadan yang sunnah-sunnah dihitung menjadi wajib. Yang wajib-wajib dibalas oleh Allah sampai 70 kali. Masya Allah. Makanya orang berlomba-lomba untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Karena apa? Berlipat-lipat kali. Masya Allah. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali di Masjid Al-Muhajirin Keranggan. 100.000 kali. Itu di luar Ramadan. Bagaimana kalau di Ramadan? Kali 70. Berarti 7 juta kali. Baru sekali. Sehari ada 5. 5 kali 7 juta. Berapa? 35 juta kali. Sehari semalam dia sholat di Masjidil Haram. Gimana orang gak berebut untuk umroh? Gimana gak rame itu Masjidil Haram? Makin lama mendekati hari ke-10 terakhir. Gak bisa masuk Masjidil Haram. Gak bisa. Jadi orang tuh bertahan di dalam tuh. Biar kata buka puasa cuma pakai korma, pakai sedikit, nggak apa-apa. Yang penting bisa sampai sholat taraweh di Masjidil Haram. Gak ada yang mau keluar. Susah orang masuk ke masjid. Sampai akhir daripada Ramadan. Beda sama di negeri Konoha. Di negeri Konoha makin lama softnya mengalami kemajuan. Makin lama makin maju. Kalau di sono makin lama makin mundur. Saya pernah terlambat untuk masuk ke Masjidil Haram ngurusin jamaah. Tahu bapak-bapak, itu sekitar 700 meter dari pelataran masjid. 700 meter ke belakang. Karena apa? Dari pelataran masjid sampai ke belakang, ya, sampai 700 meteran itu tetap masuk dalam jamaah Masjidil Haram. Kenapa? Karena di setiap 100 meter itu ada tiang, speakernya gede, kedengeran suara daripada imam Masjidil Haram. Begitu, susah masuk masjid. Ada jemaah yang nyeletuk. Di sini juga susah, Ustaz, kalau mau akhir Ramadan nggak bisa masuk masjid. Kenapa? Kunci masjid di bawah marbot pulang kampung. Ya itu membeda ya. Hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi alasannya nih pasukan kedua, yang penting ngerjain. Mau bener mau salah, mau sedikit banyak, bodo amat. Yang penting selesai melaksanakan tugas. Ini nih yang model kayak gini nih, ya. Ayo kita telusuri lagi, ya. Yang penting saya puasa, oke? Gimana dengan puasanya? Ayo, kalau hanya menyatakan saya mah yang wajib-wajib aja dah, puasa aja dah, ya. Ayo kita teliti puasanya. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena mereka itu hanya menjaga lapar dan haus dari makan dan minum, yang lainnya nggak dijaga. Maka dalam hadis Baihaqi ada 5 perbuatan yang mana kalau ini dilakukan sementara orang itu berpuasa, gak dapat nilai apa-apa.
nggak dapat nilai apa-apa. 5 hal. Ini hadis riwayat Baihaqi, hadis sahih. Apa kata Nabi? Yang pertama, dusta. Puasa-puasa bohong, puasa-puasa curang, apa itu? Nggak dapat apa-apa dari puasanya. Ngitung angka aja ngebecus. Ngaku pinter, tapi ngitung angka aja nggak bener, salah-salah melulu. Seharusnya nambah, tetap aja segitu, nggak nambah-nambah. Curang, bohong, ngutak-ngatik angka. Dia seorang akunting, ya, keuangan. Bagaimana nih supaya laporan keuangan bagus, supaya bapak senang, dibikin. Alhamdulillah, perusahaan kita omsetnya bertambah lebih baik daripada tahun sebelumnya, 55% umpama. Padahal defisit. Alhamdulillah, ya, pertumbuhan ekonomi kita naik, meroket. Beras mahal, apalagi mahal, minyak mahal, kejujuran mahal. Coba, nauzubillah, dusta, bohong. Apalagi yang kedua, gibah. Puasa-puasa gibah. Ngomongin orang. Terus Ustaz gimana? Kalau memang itu bukan rahasia umum lagi, udah orang pada udah tahu semua, gibah nggak gitu? Nah, gini, apa arti gibah? Gibah itu dari bahasa Arab, ghaba yaghibu, ghaib. Artinya sesuatu yang belum jelas. Itu merupakan sebuah rahasia yang belum tersingkap, yang orang lain nggak boleh tahu, gitu loh, paham? Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau emang benar apa yang saya katakan itu ada pada diri dia, kata Nabi, itu ghibah. Kenapa? Karena masih merupakan rahasia yang orang lain jangan sampai tahu. Tapi sebaliknya, kalau itu merupakan sesuatu yang jelas-jelas kecurangan, jelas-jelas, ya, terang benderang, orang semua udah tahu. Bahkan Habib Rizik bilang apa? Orang buta aja bisa melihat. Bayangin tuh, saking curangnya orang buta bisa, orang budak bisa denger. Tuh, saking apanya tuh? Jelas banget. Bukti-buktinya udah ada semua. Bukti-buktinya nyata, bukan sesuatu yang gelap. Nah, itu bukan ghibah. Itu tinggal pembuktian aja di mahkamah. Itu tinggal pembuktian secara hukum. Begitu. Beda. Paham? Paham gak nih? Jangan salah paham ya. Ini apa namanya, rahasia dapur suami istri diomongin. Nah, itu ghibah. Jangan, itu nggak boleh. Gitu. Kenapa itu dia mau bercerai sama bininya? Payah. Suaminya udah dikasih vitamin ini, vitamin itu, tetap aja nggak bangun. Itu namanya apa? Ghibah. Kalau begitu mau udah jelas gitu ya. Orang lain nggak boleh tahu. Kenapa? Itu masih sebuah rahasia yang harus ditutup, bukan dibuka. Gitu. Paham bedanya ya? Paham bedanya ya? Nah, kalau sesuatu itu memang udah bukan rahasia lagi, udah terbuka secara nyata, terang benderang, itu bukan ghibah lagi namanya.
Gitu. Ya, paham ya? Tapi kalau ghibah itu nilai pahalanya nggak ada. Oke, yang ketiga apa itu? Yang ketiga namimah. Namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Kenapa sih domba yang diadu? Ya, ntar protes dombanya ya. Kalau kumpul kebo. Kenapa nggak kumpul kucing gitu ya? Kecilan ya. Ini membuat suasana jadi gaduh. Membuat yang tadinya akur jadi ribut. Provokator. Memprovokasi sehingga akhirnya terjadi ya kekacauan dan sebagainya gara-gara orang yang berbuat namimah ini. Nauzubillah. Yang keempat apa? Yang nilainya nggak ada. Katanya dia, yang penting saya puasa. Ayo lihat puasanya. Masih ada nggak ini? Sumpah palsu. Sumpah palsu. Puasa-puasa sumpah palsu. Dia seorang pedagang. Demi Allah, modalnya aja nggak cukup. Padahal udah untung dia. Kenapa masih pakai demi Allah? Kalau mau bilang aja, maaf ya, saya nggak jual segitu, saya biasanya jual segini, ya. Kurangin dong. Nggak, maaf, nggak bisa, gitu. Nggak usah pakai demi Allah deh, gitu ya. Seseorang menutupi kekurangan dirinya supaya orang nggak tahu bahwa dia bersalah. Dia bilang, demi Allah, saya nggak melakukan itu. Padahal dia pelakunya. Nauzubillah. Padahal dia puasa, masih pakai sumpah palsu lagi, nggak ada nilai apa-apa. Ya, itu yang kata Nabi Muhammad SAW apa? Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amal bi, falaysa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang nggak bisa meninggalkan perkataan kotor, perbuatan kotor, Allah nggak butuh dengan dia puasa yang menahan lapar dan haus. Nggak perlu. Ya, jadi jangan merasa pede udah puasa. Kita bedah lagi, ternyata puasanya pun nggak ada apa-apa. Yang kelima, ini berkaitan dengan syahwat ya. Apa ibaratnya melihat sesuatu itu melebihi daripada syahwatnya. Ya, ini berkaitan dengan syahwat. Artinya, ya yang dijaga itu bukan hanya makan dan minum, tapi apa? Mata dijaga. Jangan sampai melihat sama ngeliatin beda. Melihat sekali itu insya Allah masih dimaafkan. Tapi kalau ngeliatin sampai dia belok baru, udah. Itu namanya ngeliatin. Beda melihat dengan ngeliatin. Nah, jadi dalam hal ini seseorang yang terumbar hawa nafsunya, padahal dia puasa, nauzubillah, nggak ada nilai apa-apa dari puasanya. Ya. Kullil mu'minina ayyaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki mukmin untuk menahan pandangan matanya. Gitu. Jangan sampai puasa-puasa sampai ngomong, apa salah saya? Saya orang dewasa menonton video porno. Kenapa saya dilarang? Ya, jangan sampai itu terucap lagi. Hadis sekalian yang berbahagia, maka dari itu Anda ingin menjadi kelompok yang mana? Pertama, kedua apa? Mau yang mana? Mau yang mana? Ketiga. Orang yang ketiga ini dia betul-betul mengerahkan segala tenaganya, waktunya, pikirannya, semua diserahkan kepada menjalankan perintah sang raja.
Bagi orang yang berRamadan, maka semuanya dikerahkan untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Bagi kelompok ketiga ini, Ramadan adalah satu paket utuh, tidak terpisah-pisah. Utuh maksudnya apa? Dua hadis yang bersamaan artinya. Ya, apa kata Nabi? Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, yang satu lagi man qoma. Soma yasumu, saum atau siam. Kalau qoma yaqumu, qiyaman. Bangun, berdiri di malam-malam hari. Ya. Qiyam, karena bangunnya di malam hari disebut qiyamul. Malam itu artinya maghrib. Begitu maghrib ke sana, itu malam namanya. Jadi sholat isya itu dalam bahasa Arab qiyamul. Sholat tarawih qiyamul. Nanti orang tidur, bangun lagi di tengah-tengah malam, itu namanya qiyamul lail. Jadi utuh. Utuhnya artinya apa? Nabi bersabda, man shoma ramadhana, man qoma ramadhana. Belakangnya sama. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan penuh iman dan hanya mencari ridho Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Utuh dia. Oke. Sekarang mari kita evaluasi pada diri kita yang tadi sudah menyatakan saya di kelompok ketiga. Oke? Boleh saya evaluasi? Baik. Pertama, ini hari keberapa? Iya, kalau menurut pemerintah 20. Berarti kita sudah melaksanakan sholat tarawih berapa malam? 20 malam. Jujur dalam diri kita. Apakah full 20 malam kita melaksanakan sholat tarawih? Full? Full? Ayo, jujur. Alhamdulillah kalau di sini full ya. Kalau di tempat lain, saya tanya satu-satu, ada yang bilang apa? 10. Bahkan ada yang di bawah 10. Bayangin, di bawah 10 ada. Katanya pengen kelompok ketiga. Ayo. Baik, lanjut. Hari ke-20. Al-Quran berapa juz? Al-Quran berapa juz? Bukan, berapa juz Al-Quran? Nah. Al-Quran berapa? 30 juz. Minimalnya one day one juz. Itu minimal banget tuh. Satu hari satu juz. Kalau ini hari ke-20, berarti hari ini minimal juz 20. Rata-rata udah lewat apa udah hatam? Hah? Alhamdulillah. Kalau sudah hatam, ulang lagi dari awal. Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi itu dalam bulan Ramadan berapa kali khatam? 60 kali. 60 kali. Berarti satu hari berkali khatam? 2 kali. Kita berapa kali? Halo? Halo? Minimal 2 kali lah. Bagus, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Saya sampaikan begini di masjid dalam penjara wanita Pondok Bambu. Yang alumni sana tuh Bu Angelina Sonda, Bu Siti Fadila, yang banyak-banyak juga artis yang terkena narkoba dan sebagainya. Itu alhamdulillah di masjid, di dalam penjara kita lakukan pembinaan. Bahkan dari mulai dia nggak bisa ngaji, bisa ngaji.
tahsin, memperbagus bacaannya, sampai Bu Angelina Sondang hafal Quran di dalam penjara. Maka kalau mau hafal Quran, bukan begitu. Masa harus masuk penjara dulu baru hafal Quran? Enggak mesti begitu ya. Tapi takdirnya subhanallah dia bisa hafal Quran. Padahal mu'allaf loh. Mu'allaf dia. Ya. Enggak kayak kita ini. Dari lahir udah Islam. Masya Allah. Ya. Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu mau target berapa kali khatam? Ada seorang ibu dengan semangat. Saya Pak Ustadz. Ibu, apa yang akan ibu lakukan di bulan Ramadan? Saya akan baca Quran setiap habis sholat wajib minimal 4 lembar. Ke 4 kali 5 berapa? 20. 1 juz 10 lembar. Berarti 22 juz. Berarti si ibu itu berharap 1 Ramadan 2 kali khatam. Begitu. Kalau sehari kita bisa 30 lembar, berarti insya Allah kita 3 kali khatam. Kan bisa dicicil. Katanya mau masuk kelompok ketiga. Betul? Nah itu. Berikutnya. Orang di kelompok ketiga adalah orang yang sungguh-sungguh dalam menjaga waktunya. Nggak terbuang waktunya percuma. Kenapa? Begitu terinjak kakinya oleh sesuatu, ambil. Baru selangkah lagi, ambil lagi. Baru selangkah, ambil lagi. Sampai karungnya penuh. Artinya apa? Dia tidak mau memainkan waktu dan kesempatan. Jangan sampai seseorang di bulan Ramadan bedanya sama Nabi sedikit. Kenapa? Nabi sedikit tidur untuk banyak ibadah. Kalau kita sedikit-sedikit, habis subuh, habis zuhur, apalagi kalau libur Sabtu Minggu, bangunnya jam berapa? Jam 2. Masya Allah. Zuhur lewat. Coba tuh. Coba. Ya. Habis subuh tidur, habis zuhur lagi dengerin ceramah. Itu bedanya Nabi dengan kita sedikit. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit. Padahal bilangnya pengen masuk kelompok ketiga. Kelompok ketiga nggak begitu. Dia memanfaatkan waktu. Kedua, kelompok ketiga ciri khasnya adalah bahwa Nabi bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat." Bagaimana caranya? Dia berpuasa seperti Nabi. Ya, jangan sampai ibaratnya kita dengan Nabi sedikit bedanya. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit. Nabi sedikit makan supaya bisa banyak ibadah. Kalau kita sedikit-sedikit, beduk maghrib, habis sholat maghrib, pulang terawih. Pulang terawih itu biasanya sisa-sisa makanan yang ada, lontong, ya, bihun pakai sambal, es belewah. Oh, masya Allah. Mau tidur masih, astagfirullah. Enggak, ngemil, katanya ngemil. Tapi ngemil liduo. Itu katanya ngemil. Gimana makannya? Na'udzubillah. Nanti tidur, habis tidur, bangun lagi, makan sahur. Jadi puasa cuma memindahkan waktu makan doang gitu. Dan makan bertambah makannya. Yang biasa cuma 3 kali jadi 5 kali. Makan melulu. Akhirnya apa? Lihat. Seharusnya kelompok ketiga ini ya keluar dari Ramadan di 1 Syawal, insya Allah berat badannya menyusut. Kalau begitu 1 Syawal berat badannya tambah gemuk, kira-kira gimana tuh indikasinya? Makan melulu. Udah gitu makannya nggak berdasarkan firman Allah. Apa firman Allah? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan makanan yang dimakannya. Umur udah 60 tahun.
Tapi selama Ramadan konsumsi manis melulu. Keluar dari Ramadan masuk rumah sakit, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat. Kenapa? Karena dia nggak memperhatikan makanannya. Coba dong, ya konsumsi makanan yang sesuai dengan umur, gitu. Apalagi kata Allah apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Ini enggak, wah, mumpung, ya. Hari ini bukber di sini, besok bukber di sana. Wah, tiap hari ada bukber, buka puasa bersama. Apa yang terjadi? Justru malah tidak sehat. Oke, lanjut. Evaluasinya. Nabi ketika memasuki 10 malam yang terakhir, Nabi mengencangkan ikat pinggang dan membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Karena rumah Nabi dengan masjid dempet, dipisahkan oleh dinding. Ini rumah Nabi, ini masjid. Jadi Nabi cukup ketok aja, bangunin keluarganya dari balik bilik itu rumah Nabi. Ibaratnya apa? Cuma selangkah ke rumah Nabi, Nabi nggak masuk dalam rumahnya. 10 malam di masjid. Ngapain? Itikaf. Mengencangkan ikat pinggang maksudnya apa? Serius. Apa maksudnya mengencangkan ikat pinggang? Apa? Maknanya apa? Itu simbol saja. Maknanya namanya majazi, kiasan. Jadi kalau orang Arab, kalau dia pengen berhubungan dengan istrinya, itu keluar tuh kata-kata membuka ikat pinggang. Kalau dia nggak mau berhubungan dengan istrinya, bahasanya mengencangkan ikat pinggang, ditutup. Jadi istilahnya nggak terbuka. Jadi artinya apa? Nabi selama 10 malam tidak berhubungan dengan istrinya karena untuk bisa mengoptimalkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dari ayat-ayat puasa itu yang di akhir-akhirnya itu 186 kalau nggak salah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fi. Jangan kalian berkumpul dengan istri kalian padahal kalian itu lagi iktikaf. Jadi kalau iktikaf, khususkan diri kita di masjid, tidak berhubungan dengan istri kita selama Nabi 10 malam. Langsung deh ngomong, itu kan Nabi. Kalau saya kan bukan Nabi, bukan sahabat. Lah, apa bedanya kita dengan mereka? Oke. Kalau itu menjadi alasan, kita perhatikan kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih mengatakan begini. Mala yudraku kulluhu la tatruku kulluh. Apa yang kalian gak bisa ambil ajaran Islam semuanya, jangan kalian tinggalkan semua. Artinya, kalau gak bisa 10 malam, berapa malam yang bisa? Ayo. Berapa malam? 9. Wah, mantap. Berapa malam? Saya kan kerja Pak Ustadz. Lah, emang kerja nggak ada liburnya? Ambil malam-malam di mana besoknya libur. Kan bisa. Malam Sabtu, karena Sabtunya libur. Malam Minggu. Apalagi yang akan datang ini libur atau cuti bersamanya panjang. Kalau nggak salah mulai dari tanggal berapa? Tanggal 6. 6 itu hari Sabtu. Ya, terus tanggal 7, 8, 9.
10 ini kemungkinan Syawal. Jadi artinya apa? Dia dari tanggal 6, 7, 8, 9 bisa diambil waktu untuk masuk ke dalam masjid. Kalaupun nggak bisa 1 hari 1 malam, minimal malamnya masuk ke masjid. Malam tuh masuk ke masjid terus sampai subuh. Ba'da subuh kalau dia mau pulang, silahkan kalau ada keperluan yang mendesak. Kalau nggak ada, ngapain sih di rumah coba? Bapak-bapak, kalau akhir-akhir Ramadan kira-kira mau ngapain di rumah? Mendingan di masjid, iktikaf, beribadah kepada Allah. Oh, bagus. Aku pengen masuk kelompok ketiga. Begitu kita tanya, Pak, tahun kemarin Bapak iktikaf nggak? Enggak. Apa tuh iktikaf? Ya, malah nanya apa itu iktikaf? Masih nanya. Berarti apa? Dia nggak mengalami malam-malam penuh keindahan, malam-malam yang kata Allah, Lailatun khairun min alfi syahrin. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, jangan salah mengartikan ya. Satu malam Lailatul Qadar itu bukannya sama dengan 1000 bulan. Bukan. Allah nggak bilang sama dengan. Lebih dari 1000 bulan. Lebih. Kalau lebih berarti bisa apa? Bisa 2000. Bisa berapa? Bisa 3000. Itu mah terserah Allah. Itu maksudnya. Nah, dia nggak melakukan apa-apa dari awal, tiba-tiba di 10 malam terakhir pengen dapat Lailatul Qadar. Kira-kira bisa nggak? Lailatul Qadar kali dia dapat ya. Kenapa? Semua itu harus proses. Dan Allah suka perbuatan seorang hamba yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit, tapi rutin terus. Kata Nabi, sholat malam lah walau 2 rakaat. Tapi rutin tiap malam minimal 2 rakaat. Cakep gitu. Ya. Belum lagi kelompok ketiga ini kalau masalah sedekah, masalah keluarin harta di jalan Allah, luar biasa. Mencontoh Nabi. Nabi itu dermawan. Begitu masuk Ramadan, lebih lagi dermawannya. Bagaikan angin yang bertiup kencang. Artinya, apa yang ada dikeluarin nama Nabi. Kalau kita enggak kan, nyimpen. Buat apa? Lebaran, jalan-jalan. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Sampai sini, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Jadi kelompok berapa, Pak? 3 ya. Semangat. Wah. Ada? Ada yang mana? Kalau nggak ada nggak usah dipaksa, kita tutup aja. Iya, cukup jelas ya. Insya Allah semangat ya di injury time. Nah, karena kita bukan lagi di babak semifinal, bukan. Sekarang sudah masuk ke final, injury time. Biasanya kalau mau masuki injury time, babak final itu pesertanya lebih semangat lagi. Ya, pertarungan di situ, ketat banget gitu. Karena pemenangnya sedikit, yang lain pada berguguran. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi the winners, pemenang. Nah, begitu insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu